Banyak teman-teman saya juga yang pendapatannya tidak seperti yang dikatakan ibu ini tadi, bahkan sangat kurang. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya meluruskan seorang mualaf yang bernama Dewi Purnamawati. Karena dia mengatakan dalam ceramahnya bahwa menjadi pendeta itu enak. Ada banyak hal yang dia bisa dapatkan. Gaji, rumah, pensiunan, dan lain-lain. Mari kita bersama-sama melihat videonya. Yang tahu kesesatan Kristen banyak. Tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, punya kenalan pendeta, suruh tunjukkan ayat perintah beragama Kristen. Nggak akan bisa menemukan, karena nggak ada. Tapi kenapa dia tetap di Kristen? Kalau dia masuk Islam, dia kehilangan pekerjaan sebagai pendeta, dia kehilangan penghasilan. Gaji pendeta kalau di Solo ada yang 5 juta. Dapat rumah, dapat mobil, uang rekreasi, uang pengobatan. Bahkan kalau di gereja Jawa, gereja GPIB, itu sistemnya seperti pegawai negeri. Begitu lulus pendeta, golongannya 3A. Dapat pensiun. Kalau dia masuk Islam, kehilangan semuanya. Oke, saya mau meluruskan tuduhan dari ibu ini tadi ya, bahwa menjadi pendeta itu enak, gajinya banyak, dapat rumah, mobil, pensiunan, apalagi tadi itu, uang rekreasi, kemudian uang pengobatan dan lain sebagainya. Sebelum saya menjawab ini, saya mau menjawab pertanyaan ibu yang di awal tadi itu. Coba tunjukkan di dalam Alkitab satu ayat saja yang menyuruh orang untuk menjadi Kristen atau perintah untuk menjadi Kristen. Saya mau katakan bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk menjadi Kristen. Karena Kristen yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang pertama kali disebutkan di Antiokhia itu adalah ejekan atau sebutan bagi pengikut Kristus. Jadi Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Lalu kenapa kalau nggak ada perintah untuk menjadi Kristen, nah kamu atau saya dan orang-orang Kristen ini menjadi Kristen gitu ya? Ya jawabannya karena kami mengikuti Kristus, makanya disebut Kristen. Oke, saya mau meluruskan pandangan dari ibu ini tadi ya, yang mengatakan bahwa jadi pendeta itu enak. Pokoknya dapat fasilitas banyak, dapat gaji bulanan, kemudian rumah, mobil, uang pensiunan, kemudian uang pengobatan, ada uang rekreasi, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa itu tidak benar. Mungkin di beberapa gereja yang besar, gaji tetap pendeta ada yang 5 juta bahkan lebih. Dan kalau rumah maupun mobil itu adalah fasilitas dari gereja. Kalau rumah itu biasanya disebut pastori. Mobil juga mobil untuk pelayanan, bukan mobil pribadi. Nah, bagaimana dengan uang rekreasi? Saya tidak pernah tahu ada teman-teman saya, bahkan saya sendiri itu punya anggaran untuk rekreasi. Tidak pernah ada. Uang pengobatan, ya kalau gerejanya besar, pendetanya itu bisa di-cover dengan dengan gereja atau jemaat, ya mungkin saja bisa, uang kesehatan bisa. Dan kemudian, apakah juga dapat pensiunan? Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan gereja-gereja yang lain. Kalau di gereja saya sendiri, di mana saya melayani, itu memang ada uang ucapan terima kasih untuk pendeta-pendeta yang sudah emeritus. Dan itu bukan pensiunan seperti PNS loh ya. Kalau PNS kan banyak ya, puluhan juta, bahkan mungkin lebih. Nah, ini hanya uang ucapan terima kasih atas pengabdian dan pelayanannya di dalam gereja itu. Jadi ya nggak banyak, namanya uang terima kasih.
Jadi seperti itu ya. Kalau gereja lain yang ada katanya tadi itu bahkan seperti PNS, ya enggak. Gereja itu memberikan persembahan kasih kepada seorang pendeta, kepada pendetanya, itu berdasarkan besarnya gereja itu dan berapa banyak jumlah jemaatnya. Jadi kalau jemaatnya cuma sedikit, apalagi yang miskin-miskin, ya pendetanya juga mendapatkan persembahan kasih yang sedikit. Saya juga mempunyai teman pendeta yang melayani di kampung, di pedalaman. Dan banyak teman-teman saya juga yang pendapatannya tidak seperti yang dikatakan ibu ini tadi. Bahkan sangat kurang. Sangat sedikit sekali. Bahkan teman-teman saya ini untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan sekolah anak-anaknya, itu mereka harus bekerja. Entah itu jadi guru, penyuluh agama, kemudian pekerjaan-pekerjaan lain lah yang mereka bisa lakukan. Bahkan ada juga yang jadi petani. Jadi saya rasa tidak tepat atau salah yang dikatakan oleh ibu ini tadi. Karena menjadi pendeta itu bukan pekerjaan profesi yang menjanjikan. Karena menjadi pendeta sejatinya adalah panggilan dan murni pelayanan. Tidak ada pendeta yang mendapatkan gaji yang seperti pegawai negeri, uang pensiun, dan lain sebagainya. Jadi ini ya, semoga ini menjadi pemahaman yang benar bagi saudara-saudaraku semuanya, terutama oleh saudara-saudaraku yang muslim, bahwa menjadi pendeta tidaklah mewah seperti yang dikatakan oleh ibu mualaf ini tadi. Ini jawaban dari saya supaya ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.